Tanggal 24 November 2022 diadakan agenda lanjutan dari sosialisasi yang sudah terlaksana di salah satu hotel di Kota Batu. Operasi Gabungan Gempur Cukai Ilegal merupakan agenda baik dari Satpol PP, Bea Cukai, TNI, dan Polresta Kota Batu. Bertempat di Balai Kota Mongtani, Kota Batu, seluruh pihak melakukan start perkumpulan dan upacara pembuka sebagai salah satu tahap agenda kali ini. Usai melakukan persiapan dan upacara, seluruh pihak Satpol PP maupun Bea Cukai, TNI, dan Polresta mulai melakukan keberangkatan menuju tempat operasi, yakni di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Operasi Gempur Cukai Ilegal di wilayah Bumiaji kali ini terdapat 7 titik yang dituju. Namun hanya 3 toko yang dapat dilakukan operasi, sedangkan 4 toko lainnya tutup. Ayo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur rokok ilegal, pita cukainya palsu susah dikenal. Pita cukainya ngarang, kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Ayo gempur sampai mundur, rokok ilegal ben ajur, perusahaannya ngawur, pengen kaya kok nggak jujur. Pita cukai rokok filter, lo kok pakai cukai rokok keretek. Pita cukai bekas berkarat, terlihat jelek, dipandang kusut. Ayo gempur rokok ilegal, perusahaannya padahal. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok. Dari 3 toko yang dilakukan operasi, pihak Satpol PP dan Bea Cukai hanya menemukan barang bukti di salah satu toko tersebut. Kemudian pihaknya melakukan pengamanan dari benda yang menjadi bukti dari cukai ilegal.
Akibat terkendala hujan deras, maka agenda operasi kali ini cukup pada 7 titik tempat wilayah Kecamatan Bumiaji dan masih merencanakan operasi lanjutan. Ayo kita bersatu, lalu biarlah berlalu, wujudkan harapan baru dengan lantang berseru. Wow, oh, oh, gembur rokok ilegal, pasti dia yang nakal. Wow, oh, oh, kita berjalan tak henti, bersinergi untuk negeri. Rokok engkau tawarkan dengan kita cukai palsu, itu masalah. Rokok engkau serahkan dengan kita cukai palsu, jadi masalah. Kau jual rokok murah, pakai pita cukai bekas, jadi masalah. Jika engkau teruskan, siap-siap dirimu masuk penjara. Jangan sampai kau rugikan negara, menjual rokok polos dan tak jelas. Ingin kaya tapi jalanmu salah, yuk kita sadar, stop rokok ilegal. Kau jual rokok murah, pakai pita cukai bekas, jadi masalah.
Setelah melakukan operasi gempur cukai ilegal di Kecamatan Bumiaji, seluruh pihak yang berwenang kembali ke titik awal, yakni Balai Kota Among Tani, dan melakukan upacara penutup sebagai akhir dari agenda operasi kali ini. Rokok ilegal. Setelah sosialisasi dan operasi gabungan gempur rokok ilegal, dilanjutkan dengan kegiatan pemusnahan barang milik negara 2.510.520 batang rokok ilegal yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Batu bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim II dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang. Selasa 20 Desember 2022 bertempat di TPA Tlekung, Jonrejo, Batu. Rapatkan barisan, pikiran disatukan, berwujud harapan. Kita bersatu, yang lalu biarlah berlalu, wujudkan harapan baru dengan lantang berseru. Kegiatan pemusnahan barang milik negara rokok ilegal ini dilaksanakan untuk menekan praktek penjualan rokok ilegal, menertibkan para pelaku industri sekaligus membantu industri rokok ilegal yang selama ini banyak dirugikan akibat maraknya penjualan rokok ilegal tanpa cukai. Kita berjuang negeri, bersinergi untuk negeri. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim II Insinyur Untarto Wibowo, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo, Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT, Pabung 0818 Mayor CZI Widakdo, Kasatpol PP Kota Batu Bambang Kuncoro, perwakilan kejaksaan, para kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu, camat, kades, dan lurah, serta undangan lainnya. Kita berjuang negeri, bersinergi untuk negeri. Bapak Ibu hadirin, kami mohon Acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kota Batu serta pembacaan doa. Selamat siang, Sugeng Prawo kami aturkan kepada Bapak Ibu, serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wali Kota Batu Ibu Dewanti Rumpoko, beserta Wakil Wali Kota, Bapak Insinyur Punjul Santoso SHMM, yang kami hormati Forkopimda Kota Batu atau yang mewakili
Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Bapak Insinyur Untarto Wibowo MPA, beserta seluruh jajaran yang telah hadir, sugeng rawuh Bapak di Kota Wisata Batu. Yang kami hormati Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, Bapak Gunawan Triwibowo, beserta seluruh jajaran yang telah hadir. Perwakilan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Malang, Bapak Muhammad Kuli Muha, Kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Batu, Kepala Satpol PP Semalang Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Camat, Lurah, dan Kepala Desa Sekota Batu atau yang mewakili, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat, kesehatan, dan juga karunia-Nya, sehingga pada siang yang berbahagia ini, Selasa 20 Desember 2022, bertempat di TPA Telekung Kota Batu, kita bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara program kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2022, pemusnahan barang milik negara. Dan semoga rangkaian acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kita pada siang hari ini dan untuk kelancaran acara, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Yakni. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pemusnahan barang negara. Untuk itu kami mohon ridho-Mu ya Allah. Ya Adlu, ya Tuhan yang Maha Adil, Innaka ta'muruna bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Engkau memerintahkan kami agar berlaku adil dan berbuat kebaikan, juga melarang kami melakukan perbuatan keji dan munkar. Karena itu tuntunlah kami ya Allah dalam menegakkan keadilan yang Engkau ridhoi. Ya Latifu, Tuhan yang Maha Pengerti, aman, damai, jauh dari laku kejahatan. Baldatun thayyibatun wa rabbun yang memberi petunjuk. Berikanlah hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin dan syuhada kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Laporan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bambang Kuncoro. Memasuki acara selanjutnya, laporan Kasatpol PP Kota Batu Bambang Kuncoro. Dalam laporannya menjelaskan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Batu dalam upaya menekan praktik penjualan rokok ilegal atau gempur rokok ilegal. Berbagai kegiatan dalam rangka gempur rokok ilegal dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, operasi gabungan, dan pemusnahan barang milik negara rokok ilegal. Yang terhormat Kajari Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Kasibidsus. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II. Yang terhormat Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai. Kegiatan ini patut diapresiasi karena merupakan aksi nyata dalam melindungi penerimaan negara dan masyarakat dari dampak negatif peredaran rokok ilegal, sekaligus menciptakan industri yang mematuhi ketentuan dan membayar cukai sesuai dengan kewajiban. Yang terhormat Kepala Satpol PP Kota Malang,
yang terhormat Kepala Satpol PP Kabupaten Malang atau yang mewakili, para kepala OPD di wilayah Kota Batu, camat, lurah, kepala desa, serta hadirin undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir guna mengikuti acara rangkaian program kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2022. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal terkait kegiatan yang berkaitan dengan acara hari ini. Dasar untuk pelaksanaan kegiatan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 garis miring PMK titik 07 garis miring 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai dan tembakau. Berikut Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 2 PMK titik 07 tahun 2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai dan tembakau menurut daerah kabupaten kota tahun 2022. Adapun tujuan kegiatan pelaksanaan kegiatan ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai barang kena cukai serta menghindari konsumsi barang dengan pita cukai ilegal bersumber dari APBD Kota Batu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2022 untuk program kegiatan bidang penegakan hukum. Kegiatan yang selama ini telah kita laksanakan antara lain yang pertama adalah sosialisasi, di mana di dalam pelaksanaan sosialisasi ini kami mengadakan bersama-sama dengan anggota Satlinmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, PKK, Karang Taruna, dan perangkat desa se-Kota Batu. Di samping itu pula kita melaksanakan sosialisasi melalui pagelaran seni. Satpol PP Kota Batu telah menggandeng dan bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan komunitas musisi Kota Batu dengan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bidang cukai, di mana dikemas di dalam kegiatan tersebut penampilan kesenian band, dan di sela-selanya dilaksanakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan berkaitan dengan cukai. Berikut dengan pembagian brosur melalui publikasi baik cetak maupun elektronik, serta publikasi melalui pengumpulan masyarakat massa dengan jumlah yang besar, juga pembuatan poster baliho yang kita tempatkan di desa-desa, di tempat-tempat yang strategis, serta melakukan publikasi melalui televisi dan radio. Nah, ini kita lakukan selama 3 bulan terakhir ini. Kemudian selain publikasi, kami juga melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dan informasi ini kami lakukan sebanyak 12 kali kegiatan, yaitu dengan sasaran aparat desa serta para pelaku usaha, terutama kepada toko-toko penjual rokok di desa-desa di wilayah Kota Batu. Selain kegiatan pengumpulan data, juga dilaksanakan operasi bersama, dan ini kita laksanakan
bersama-sama jajaran samping baik kepolisian maupun TNI bersama-sama juga dengan Bea dan Cukai dalam rangka upaya pemberantasan rokok ilegal yang berada di 3 wilayah kecamatan di Kota Batu ini. Dan alhamdulillah di dalam pelaksanaan operasi baik operasi gabungan maupun operasi senyap yang kita laksanakan selama ini, kita dapatkan sekitar 2.510.510 kami ulangi 2.510.520 batang yang kita dapatkan. Dari jumlah tersebut, yang pertama barang milik negara dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur 2 sebanyak 1.200.000. Kemudian dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Malang sebanyak 1.298.590 batang. Sedangkan yang kita laksanakan oleh Satpol PP di wilayah Kota Batu, kita dapatkan sebanyak 12.220 batang. Jadi total keseluruhan 2.510.000 batang. Dan ini nanti akan kita laksanakan pemusnahan pada kesempatan ini. Di samping itu pula, selain kegiatan operasi tadi, pemantauan dan evaluasi kegiatan selama pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal ini. Dan ini kita laksanakan bersama-sama dengan jajaran kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Wali untuk berkenan memberikan sambutan serta arahan sekaligus membuka secara resmi acara pemusnahan barang bukti milik negara pada hari ini. Dan tak lupa kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama jajaran kepolisian, kemudian kejaksaan, Bea Cukai, dan para kepala desa yang sudah mendukung program kegiatan pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kota Batu ini. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2, kepada yang kami hormati Bapak. Sementara itu, dalam sambutannya, Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim 2, Insinyur Untarto Wibowo menjelaskan, memberikan apresiasi positif atas sinergitas yang baik antara pemerintah Kota Batu dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang dan pihak terkait lainnya, serta dalam periode tahun 2022, Bea dan Cukai Wilayah Jatim 2 telah melaksanakan sosialisasi dan berbagai penindakan dengan jumlah rokok yang diamankan mencapai 55 juta batang untuk nilai rokok tidak besar, namun bisa berdampak pada kesehatan masyarakat dan kemudahan dibeli anak kecil yang berbahaya. Kita bisa bertemu dalam keadaan baik sehat dalam rangka pemusnahan barang milik negara berupa hasil tembakau ilegal. Oh, saya lupa teman-teman dari KPKNL ya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi kalau kita melihat judulnya, kalau di foto kemudian terlihat nanti agak misleading gitu. Tapi ini nama resminya memang begitu, barang milik negara. Memang barang milik negara. Jadi ini karena ada proses penetapan barang milik negara. Jadi ini barang dikuasai negara.
Nah, barang dikuasai negara itu dari hasil antara lain dari hasil pelanggaran hukum, disebut sebagai barang dikuasai negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini teman-teman dari KPKNL, untuk menetapkan barang dikuasai negara itu menjadi barang milik negara. Nah, barang milik negara itu 3 tujuannya: bisa dilelang apabila kegiatan pelelangan itu tidak merugikan produsen barang serupa atau itu bukan barang larangan, seperti misalkan narkoba itu nggak akan pernah bisa dilelang. Itu nanti yang impor nanti membeli sendiri itu, jadi pemenang lelang. Terus kemudian ada barang-barang yang uang palsu itu sudah pasti tidak akan dilelang. Kemudian peruntukan yang kedua adalah dihibahkan. Nah, itu bisa dihibahkan. Jadi kami kadang-kadang menangkap barang-barang berupa mobil, misalkan ada pernah penyelundupan mobil ambulans, mobil ambulans. Tapi kalau sudah dicopot-copot gitu, strobonya dicopot, semua dicopot, nanti jadi Ferrari. Itu ada. Tapi kalau Ferrari biasanya dilelang, tidak akan dihibahkan. Meskipun keren juga ya Pak Oscar, mobil dinasnya Ferrari itu. Kemudian yang ketiga adalah dimusnahkan. Jadi dimusnahkan teman-teman dari KPKNL yang kemudian menetapkan itu sebagai barang milik negara untuk dimusnahkan. Bapak, Ibu hadirin, jadi tahun ini sampai dengan 16 Desember kemarin di wilayah kerja kami Jawa Timur 2, jadi wilayah kerja saya 33 kabupaten kota dari Magetan sampai Banyuwangi. Tangkapan kami, kalau istilah kami, tegahan kami itu 55 juta batang. Nah, 55 juta batang itu adalah rokok-rokok yang kami menyebutnya rokok ilegal. Jadi ada yang polos, ada yang pakai pita cukainya palsu, ada yang pakai pita cukai asli tapi pita cukai bekas, kelentekan begitu. Kemudian pakai pita cukai asli tapi bukan miliknya, karena setiap PR, setiap merek rokok itu memiliki pita cukai sendiri-sendiri. Itu namanya personalisasi, jadi masing-masing punya nama sendiri. Jadi modusnya adalah dia membeli pita cukai yang lebih murah dari sigaret kretek tangan, kemudian ditempel di rokok yang harusnya tarifnya lebih tinggi, sigaret kretek mesin. Jadi meskipun dia sebenarnya sudah membayar cukai, tetapi itu disebut juga ilegal karena dia menghindari pungutan cukai dan tentunya PPN hasil tembakau. Nah, hasil dari pungutan negara berupa cukai dan PPN itu kemudian sebagian kembali kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang menghasilkan atau yang memiliki pabrik yang setor cukai dan PPN hasil tembakau berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dapat kami laporkan bahwa untuk seluruh wilayah kerja kami itu ada 55 juta batang rokok ilegal yang berhasil kami cegah, dan 2,5 juta diantaranya di wilayah kota Batu ini. Jadi selama ini memang tidak terlalu banyak dan tidak ada bohirnya, topenya yang besar. Jadi pasar-pasar, toko-toko kecil gitu yang kami tentunya lakukan pembinaan untuk mereka nanti jangan tergoda untuk kulaan rokok ilegal, karena rokok ilegal itu kata yang merokok, saya tidak merokok, tetapi saya mengumpulkan cukai rokok. Target kami 60 triliun tahun ini, itu insya Allah bisa 101% itu insya Allah. Tetapi kami berharap bahwa tidak ada supply kalau tidak ada demand. Jadi demand side itu juga harus kita
garap. Tadi saya bisik-bisik dengan Ibu Wali, yang dikhawatirkan adalah prevalensi merokok bagi anak-anak muda di bawah umur 18 tahun yang dia belum punya sumber penghasilan sendiri. Nah, kegiatan gempur rokok ilegal ini kami barengi juga dengan kegiatan sosialisasi dengan fasilitas itu, dan yang tidak laku cukai yang sudah dibayarkan akan dikembalikan, tetapi yang bersangkutan harus mengganti ongkos cetak pita cukainya. Tidak mahal, jadi satu lembar kira-kira 2.000-3.000 rupiah gitu. Tapi untuk cukainya yang dia sudah bayarkan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini fasilitas KIHT ini diharapkan bisa memberikan wadah bagi para pengusaha rokok yang tadinya ilegal, nanti dia dikumpulkan di situ. Monggo nanti Pak Kasatpol PP mungkin dengan Pak Kadis Perindak mungkin kita bisa berkomunikasi lebih jauh mengenai hal ini. Kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kota Batu, Ibu Wali, Bapak Wali, dan semua OPD, terutama Pak Bambang Kasatpol PP, Polres, Kodim Kota Batu, dan seluruh sekalian kita lebih eratkan lagi koordinasi kita, komunikasi kita untuk kita do our best melakukan yang terbaik untuk Kota Batu di dalam konteks kita pagi hari ini atau siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini mendapatkan perlindungan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk dalam rangka kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang-orang yang memang menjadi tanggung jawab kita, menjadi amanah kita untuk kita selalu melakukan yang terbaik. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membuka secara resmi kegiatan pemusnahan barang milik negara rokok ilegal, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menjelaskan, kegiatan pemusnahan di TPA Telekung karena TPA mempunyai alat pirolis yang bisa membakar rokok ilegal dengan aman. Kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Batu, Bapak Haji Bunda Santoso, Forkompimda, alhamdulillah hadir langsung Pak Kapolres yang mewakili Pak Kajari dan Pak Dandimnya Kota Batu, Pak Pabung, Pak Nuwun Bapak yang selalu setia mendampingi kami, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II. Peredaran rokok ilegal banyak dampaknya, karena itu peredarannya harus dikendalikan dan masyarakat diberikan kompensasi melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang peruntukannya sosialisasi, kesehatan, dan penegakan hukum. Kena cukai ilegal, gempur rokok ilegal dalam keadaan sehat walafiat. Matur nuwun Pak Untoro, tadi sudah disampaikan, saya juga batin kok, milik negara ternyata begitu. Sudah disita, dijadikan milik negara dan sekarang dimusnahkan. Dan memang ternyata ada beberapa hal yang harus dimusnahkan, bisa dilelang dan bisa dihibahkan. Kita nunggu yang hibah ya Pak Kapolres ya. Kalau Ferrari kayaknya untuk Batu nggak bisa jalan nanti, apalagi sekarang macet Pak, mogok di jalan. Kita kayaknya sekarang ini yang Batu motor aja jadi bisa nyelip-nyelip ya Pak Kapolres ya. Alhamdulillah ini saya tadi baru bertanya-tanya dengan Pak Untoro, dan Kota Batu Bapak ini memang bukan penghasil tembakau, nggak ada pabrik rokok, boleh dibilang gitu. Karena memang kita kebanyakan murni kota wisata. Ada kayaknya tinggal satu yang kembang kempis kayaknya nih ya, pabrik rokok di Kota Batu. Demikian juga yang bekerja di pabrik rokok. Kami kemarin ketika ada instruksi bahwa pegawai pabrik rokok itu mendapat dana bantuan, terus terang kami terutusi cari, dan ada berapa akhirnya Pak? 2
21 miliar, 20 sekian miliar itu kami mendapat bantuan BPHJT, walaupun sekali lagi kami tidak punya pabrik, tidak punya kebun tembakau, tapi kami merasakan. Dan alhamdulillah salah satu kemanfaatan itu ialah Kota Batu sekarang sudah UHC. Jadi kami bayar BPJS Kesehatan itu untuk seluruh masyarakat Kota Batu dengan dana BPHJT ini. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bea Cukai. Dan juga ke depan kami juga akan lebih memfokuskan untuk membantu masyarakat terutama yang rentan untuk kami ikutkan di BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah kemarin kami sudah masuk nominasi 3 besar di Jawa Timur tentang perhatian Kota Batu untuk para pekerja yang diberi jaminan sosial. Jadi jaminan pekerja, ya, sehingga itu sangat membantu sekali. Dan memang dalam hal ini Dinas Kesehatan lah yang paling banyak mengelola dana di BPHJT. Pak Satpol PP ini tetapi prosentasenya paling hanya 10%. Tapi yang jelas ini sangat membantu. Kami juga sebetulnya serba salah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu Pak Bima Arya di sebuah acara di luar negeri di Apeksi. Beliau terus terang kan sangat tidak boleh warganya merokok. Bahkan di mana, terus saya tanya, Pak Bima nerima DBHJT enggak? Nerima, berarti nggak fair dong Pak. Saya bilang gitu. Kalau Bapak bilang warga Kota Bogor tidak boleh ngerokok, harusnya Bapak tidak mau menerima DBHJT. Loh, itu kan hak saya. Ya tapi Bapak nggak boleh ngelarang semuanya. Ngerokok saya bukan bela, tapi kan ini harus ada balance-nya gitu. Saya nanti kalau semua warga dilarang ngerokok, padahal saya nggak ngerokok loh Pak. Suami saya yang ahli hisap berat, tidak putus kalau ini. Bapak luar biasa. Jangan tanya Pak Pabu, ya, mensosialisasikan dan mengedukasi. Apapun kita hidup sebagai warga negara yang baik itu punya hak dan punya kewajiban. Sehingga kita sebaiknya untuk harus mentaati semua aturan yang di pemerintah. Ketika itu harus membayar pajak, ketika itu ya harus dibayar. Jangan ada hal-hal yang kemudian bisa disembunyikan, dimanipulasi yang akhirnya nanti kena masalah hukum. Itu yang pertama. Dua, ya juga merugikan negara, sehingga nanti akan tidak bisa ada pembangunan yang besar yang berkelanjutan ketika kita tidak taat akan pajak. Kan seperti itu ya Pak ya. Jadi katanya orang bijak taat pajak. Mungkin demikian, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Aris DLH yang sudah menyiapkan tempat ini. Dan alhamdulillah Bapak, ini pembakaran sampah ini adalah hasil produksi anak dalam negeri. Jadi teman-temannya Mas Aris buat sendiri, bukan kita beli pabrikan. Dan itu mereka merangkai-rangkai sendiri tanpa dana APBD sama sekali, yang tujuannya untuk bisa menyelesaikan masalah sampah. Insya Allah sekarang ini sampah yang masuk setiap harinya sudah hampir zero waste. Jadi mesin yang besar ini jadi, insya Allah itu sudah zero waste. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Yang jelas Pak Aris, semua proses ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, terutama alat yang bermesin itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, ya. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 secara resmi pemusnahan barang bukti hasil operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal, gempur rokok ilegal, saya nyatakan dimulai. Semoga bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Malang, Bapak Muhammad Ulin Nur. Dan untuk menyaksikan bersama Ibu Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota dan juga
Forkopimda Kota Batu. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pemusnahan oleh Kasatpol PP Kota Batu dan Kepala Pengawasan dan Pelayanan Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Malang, Gunawan Triwibowo, dengan didampingi Wali Kota Batu, Kakanwil DJBC Jatim II, dan undangan lainnya. Pemusnahan barang milik negara. Kami sampaikan terima kasih. Rokok engkau tawarkan dengan kita cukai palsu, itu masalah. Rokok engkau serahkan dengan kita. Mengakhiri kegiatan dilaksanakan pemusnahan 2.510.520 batang rokok ilegal senilai 1 miliar lebih dengan menggunakan mesin pirolis oleh Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota Batu, Kakanwil DJBC Jatim II, Kapolres Batu, Babung 0818, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Batu, dan undangan lainnya. Penjara. Jangan sampai kau rugikan negara, menjual rokok polos dan tak jelas. Ingin kaya tapi jalanmu salah, yuk kita sadar, stop rokok ilegal. Kau jual rokok murah, pakai pita cukai bekas, cari masalah. Jika engkau teruskan. Tidak hanya itu, kegiatan gempur rokok ilegal sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, terutama para pedagang untuk lebih berhati-hati. Jangan tergiur ajakan orang untuk menjual rokok ilegal tanpa cukai. Merugikan negara, menjual rokok polos dan tak jelas. Ingin kaya tapi jalanmu salah, yuk kita sadar, stop rokok ilegal. Jangan sampai kau rugikan negara, menjual rokok polos dan tak jelas. Ingin kaya tapi jalanmu salah, yuk kita sadar, stop rokok ilegal. gempur rokok ilegal
pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur rokok ilegal, pita cukainya palsu susah dikenal, pita cukainya ngarang kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Ayo gempur sampai mundur, rokok ilegal ben acur, perusahaannya ngawur, pengen kaya kok nggak jujur. Pita cukai rokok filter, lo kok pakai cukai rokok keretek, pita cukai bekas berkerut, terlihat jelek dipandang kusut. Ayo gempur rokok ilegal, perusahaannya padahal. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Ya, hari ini saya didampingi oleh Pak Kanwil Bea Cukai Jawa Timur. Ini sedang mengadakan pemusnahan barang milik negara, yaitu rokok yang tanpa cukai. Ya, alhamdulillah kita sudah punya tempat pembakaran di TPA, sehingga satu kita tidak usah menyediakan hal-hal yang lain, sudah ada tempatnya. Yang kedua, mudah-mudahan ini sebanyak 2.520 batang ini bisa diselesaikan hari ini, insya Allah seperti itu. Dan saya berharap masyarakat warga Kota Batu sudah sangat paham dan sadar bahwa menjual, membeli barang-barang yang tanpa cukai itu artinya ilegal. Oleh sebab itu mari kita sebagai warga negara yang baik untuk bisa taat tentang hal-hal tersebut yang akhirnya bisa membantu negara untuk memberi masukan untuk membangun negara ini. Ya. Oh iya, maksudnya rincian itu ini dari dua satker ya kan, kerjasamanya kan kami di kantor wilayah dan ada namanya kantor pengawasan. Ini kami masing-masing punya tim busernya lah masing-masing, dan kami berdua masing-masing. Kalau saya sekundan saya, partner saya adalah dengan Satpol PP Provinsi. Terus yang di kantor pengawasan dan pelayanan, partnernya itu dengan Satpol PP Kabupaten Kota. Nah ini kami gabungan bersama-sama dari teman-teman Satpol PP Provinsi juga turun. Jadi totalnya sekitar 2,5 juta, 2,1 dari kami dari kantor wilayah, kegiatan operasinya, kemudian bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, terutama Satpol PP, kemudian 2,4 dari pengawasan ini untuk 1 tahun ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak lah, insya Allah. Yang banyak ditemukan di mana Pak? Daerah mana Pak? Yang banyak itu Malang sebagian besar memang kami total 55 juta gitu. Jadi setengahnya itu memang dari daerah kabupaten. Kemudian ada juga dari Kediri. Nah Kediri itu bukan di Kedirinya tapi di jalan tol, karena modusnya juga macam-macam. Jadi mereka menggunakan bis pariwisata dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sudah dilapori oleh Pak Heru dari Satpol PP Kota Malang, itu mereka membeli dari DPHJAT itu membeli alat X-ray untuk meng-X-ray paket-paket. Itu jadi tidak harus dibongkar-bongkar itu, jadi di X-ray saja dari luar itu ketahuan itu isinya apa. Dan itu memanfaatkan DPHJAT. Pak, tadi pendapatan 2,1 triliun akhir tahun 2002 Pak ya? Kalau pendapatan kami 61 triliun. Target itu Pak ya? Targetnya 61 triliun. Itu pendapatan dari mana Pak? Dalam? Dari operasi ini atau dari apa? Boten. Itu dari yang legal.
Oh. Ya, potensi yang ilegal itu 5-6 triliun loh, akeh toh. Itu kalau dibeliin menjes itu Gunung Arjuna tenggelam itu. Gitu. Pak, Kota Batu kelelep. ini kalau ini menyelamatkan uang negara berapa Pak jumlahnya Pak? Yang dimusnahkan? Oh, tidak banyak sih sebetulnya, hanya sekitar 1, berapa miliar gitu. Tidak sampai 2 miliar, tapi dampak negatifnya itu jauh lebih besar. Karena kemudian rokok itu kalau penjaringan perhatikan tadi, kalau rokok yang asli itu kan ada kandungan tar, kandungan nikotin. Nah itu kan diperiksa oleh Badan POM. Kalau yang ini kan enggak. Jadi itu di sini enggak harus kan. Gitu. Risiko kesehatannya. Ya itu satu dari risiko kesehatan. Yang kedua barangnya murah. Jadi area cili-cili itu dotuku bisa. Gitu kan yang berbahaya kan. Gitu ya. Belum lagi dampak ekonomi karena dia nggak bayar pajak, nggak bayar cukai. Nah terus kemudian ya kasihan mereka yang sudah tertib gitu kan, jadi kan ada distorsi di dalam ekonomi. Nah ini dia ada demand, ada supply, ada demand gitu. Jadi kita juga harus bekerja di demand side. Jadi orang yang butuh harus kita cegah dengan cara apa? Dengan cara sosialisasi supaya supply-nya nggak ada. Nah, terus kemudian yang masih ilegal diajak untuk masuk di dalam KIHT, kawasan industri hasil tembakau, sehingga mereka nanti bisa berupaya dengan berusaha berproduksi secara legal. Sudah ada yang terbentuk Pak, KIHT itu? Sudah ada terbentuk? Kabupaten Malang, kalau di Jawa Timur, Kabupaten Malang, Probolinggo, ini sedang proses itu. Terus kemudian yang sudah itu Madura, Sumeneb. Iwanik Maman melaporkan. Ayo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaan.